Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yamin. Saya adalah pemilik dari Gopurun. Gopurun adalah IKM yang memproduksi sedotan berbasis bahan alam, yaitu dari rumput purun. Dan lokasi kami berada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Usaha kami ini berdiri sejak 2019, dan usaha kami ini usaha yang mengedepankan pendekatan inovasi, di mana kami memproduksi produk-produk yang sifatnya ramah lingkungan dan materialnya kita ambil dari bahan-bahan alam yang ada di sekitar kita. Menurut saya dalam membangun suatu usaha itu pastinya jangan pernah berhenti belajar, Pak, ya. Karena dengan berhenti belajar berarti kita sudah membatasi diri kita untuk berkembang. Dan selain itu juga dalam membangun usaha tidak lepas dari doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat Industri BSPJ Banjarbaru. Pada pagi hari yang berbahagia ini, kita di BSPJ Banjarbaru sangat berterima kasih atas kehadiran narasumber kita pada pagi hari ini untuk podcast BSPJ Banjarbaru episode kali ini. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu semuanya, kami di BSPJ Banjarbaru kita kedatangan Pak Yamin. Pak Yamin adalah pemilik dan pekerja dari Gopurun, salah satu IKM industri kecil menengah di Banjarmasin yang kita sangat kagum kalau dengar ceritanya. Tapi memang lebih enak kalau kita dengar sendiri dari Pak Yamin. Jadi pada pagi hari ini saya perkenalkan Pak Yamin dari Gopurun CV Riyama Berkah Globalindo. Selamat pagi, Pak Yamin. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya di BSPJ Banjarbaru, Pak, di pagi hari yang agak mendung ini. Ya, sama-sama, Pak. Terima kasih. Pak Yamin, boleh perkenalkan Pak Yamin secara pribadi dan Gopurun secara dari bisnis usaha Pak Yamin. Oke, baik, Pak. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat BSPJI atas kesempatan yang diberikan kepada kami di pagi hari yang ya lumayan adem ini, Pak. Mudah-mudahan seadem hati kita semua di sini. Amin, amin. Amin. Iya, suatu kebanggaan bisa diajak untuk hadir di program acara ini. Saya itu backgroundnya sebenarnya dulunya dimulai dari karyawan, Pak, ya. Setelah lulus perkuliahan, kemudian jadi karyawan seperti orang pada umumnya seperti itu. Kemudian berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain, dan akhirnya terakhir saya itu di suatu perusahaan di mana posisi saya sebagai sales representative. Marketing gitulah, Pak. Lama-kelamaan kan ada terasa titik jenuh juga, Pak. Apalagi maksudnya di bagian marketing ya, Pak, ya. Mulai berpikir kenapa enggak, maksudnya saya sama aja tugasnya untuk nyari duit juga. Kenapa enggak saya nyari duit bukan untuk perusahaan tapi untuk diri saya sendiri aja gitu. Jadi mulai situlah saya putusin untuk usaha sendiri gitu, Pak. Dan akhirnya mulai usaha, momennya di mana suatu event saya ketemu dengan seorang teman, Pak. Teman itu orang Indonesia, tapi beliau itu menetap di Vietnam. Vietnam bolak-balik, Vietnam Jakarta gitu.
Jadi di event tersebut biasa kita kita berbaur gitu, ngobrol. Eh, Teman itu ngasih informasi bahwa di Vietnam sana purun ini dijadikan sedotan. Oh, Ya, itu di jadi di dua. Vietnam juga ada purun ya, Pak? Betul, betul Pak. Karena di sana juga kondisi geografisnya kurang lebih sama kayak Kalimantan lah, Kalimantan. Hmm. daerah gambut juga, rawa juga Pak ya, buat Untuk orang Bapak lain. Ibu semuanya yang belum tahu purun, inilah tanaman purun. Betul, betul Pak. Begini ya Pak ya. Iya, Tanaman purun ini, kalau misalnya kita lewat ke daerah rawa-rawa sana, iya. terlihat seperti ilalang ya Pak ya. Betul, ilalang air gitu ya Pak ya. Ilalang air. Ilalang air Dan sangat banyak jumlahnya ya Pak ya. betul, panjangnya sekitar 2 meter lebih gitu kan 2 Pak. meter lebih. Iya. Dan memang kita nggak akan menduga bahwa ketika kita melihat purun di rawa-rawa itu, dia seperti sesuatu yang bisa kita manfaatkan. Kita lihatnya seperti rumput liar mungkin Benar, gitu ya Pak ya. benar. Jadi memang nggak nyangka kita kalau seandainya ini bisa kita manfaatkan ya Pak ya. Betul Pak. Dan selain itu juga ya yang seperti kita ketahui dari dulu purun ini dimanfaatkan hanya sebagai anyaman Pak ya. Oh ya, Iya, betul lah nyaman. Maaf. dibuat tikar, terus dibuat bakul gitu Pak ya. Hmm, hmm. Dan itu Kalau untuk produk seperti itu sebenarnya di daerah kita ini sudah banyak yang manfaatkan banyak, ya, Pak betul ya. Pak. Ya, ya. Selain daripada banyak, itu kan perlu keahlian juga Pak. Sifatnya kan artisan ya. Ya. Nggak semua bisa punya keahlian seperti itu. Jadi makanya dari situ juga berpikir bahwa dengan dibuatnya sedotan seperti ini kan tidak memerlukan keahlian khusus Pak ya. 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 Jadi yang penting siapa aja yang mau ikut kerja bisa gitu ikut. Jadi tadi ada teman Pak Yamin yang bolak-balik Vietnam, sudah menetap di Vietnam, Iya. yang memperkenalkan konsep membuat sedotan dari purun ini. Iya. Bagaimana waktu itu ketika Pak Yamin mendengar konsep itu, apakah langsung melihat potensinya atau masih mikir-mikir pada waktu itu? Pada waktu itu dari situlah sebenarnya bisa dibilang insight-nya Pak ya. Insight-nya. Jadi dari situ ya itu langsung kepikiran, oh di Kalimantan kita banyak gitu sumber dayanya. Ya. Jadi dari situ saya balik ke sini, coba mencari gitu, mulai mencari di mana sih yang sumber daya purun yang banyak gitu, yang bisa jadi supplier kita ke depannya. Kemudian selain mencari sumber bahan baku, kami juga mulai untuk proses membuatnya seperti apa. Baik, menarik sekali Pak Yamin ini perjalanannya ya, bisa menemukan purun sebagai sedotan. Tadi Pak Yamin cerita bahwa menggunakan purun sebagai sedotan ini bukan basisnya sebagai artisan ya Pak ya. Betul. Bukan skill yang menjadi kekuatan utamanya, Betul. tapi di proses produksinya. Ya. Pertama mungkin sebelum kita ke proses produksi ya Pak ya, kalau Pak Yamin sendiri dengan Severiama Berkah Global Indo, apakah memang berawal dari purun ini atau tadi dari usaha-usaha Pak Yamin yang lain? Kalau untuk Severiama Global Lindo ini, itu memang di badan usahanya dibuat untuk mengakomodir produk ini Pak. Oh, Iya. tahun berapa Pak? Mulai tadi perkenalan dengan purun ini tahun berapa itu Pak kira-kira? Mulai dikomersialkannya itu di 2020 Pak ya. Kalau misalnya tadi perkenalan dengan konsep sedotan purun ini? Itu di 2019. Oke, Jadi di 2019 itu kita sudah mulai begitu dapat informasi dari teman tersebut, kita mulai nyari sumber bahan baku dan mulai mencoba untuk prosesnya seperti apa. Kalau di Vietnam itu sendiri, apakah memang sudah produk yang lama Pak, sedotan purun ini, atau baru juga kira-kira mereka itu? Pada saat itu baru juga Pak. Jadi mereka itu kalau dari literasi yang saya dapat, sepertinya mereka juga baru memulai di 2018. Oh, Iya. oke. Iya. Baik. Mungkin sekarang kita bicara soal produknya ya Pak ya.
Jadi Bapak Ibu semuanya, saya merasa sangat terhormat bisa megang salah satu sedotan purun dari produk dari Severiyama ini. Dan secara pribadi saya melihat ini seperti sesuatu yang sangat potensial sebenarnya untuk bisa digunakan di mana saja. Betul, Pak. Untuk produk semua minuman ini sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Iya. Pak Yamin bisa dijelaskan nggak Pak, produk ini sendiri apa proses produksinya dan bagaimana tahapan-tahapan yang ketika pengembangan usahanya mungkin Pak? Oh, baik, Pak. Jadi produk ini kan merupakan produk sedotan yang basically sama kayak sedotan pada umumnya, Pak ya. Ya. Yang sedotan plastik pada umumnya, panjangnya sekitar 22 cm kurang lebih. Ada juga yang minta custom 20 cm gitu. Oh, ya. Dengan diameter bervariasi mulai dari 3 mili sampai 6 mili. Oh, ada yang besarnya juga. Betul, karena namanya bahan alam, Pak ya, natural. Ya, untuk diameternya pastinya nggak ada yang seragam Nggak gitu. standar. Nggak standar. Kemudian bahannya dari rumput purun 100% tanpa ada campuran lain. Dan untuk masa penyimpanannya itu bisa bertahan hingga kurang lebih 8 bulan, Pak. 8 sampai 9 bulan. Itu tergantung dari tempat penyimpanannya sih. Tempat penyimpanannya. Betul, betul. Ini kan purun tadi ya Pak ya? Iya. Jadi bagaimana cara Pak Yamin memilih misalnya sisi purun yang mana yang akan bisa kita pakai untuk manfaatkan untuk sebagai sedotan? Oh iya. Jadi dari petani purun sebagai supplier bahan bakunya itu, kita itu minta dilakukan penyortiran, Pak. Ya. Jadi yang terdekat dari akar itu memang kita minta yang diameternya kurang lebih sama seperti sedotan, Pak ya. Oh. Katakanlah sebesar rokok gitu. Sebesar rokok. Jadi itu yang kita minta disuplai dari petani. Untuk dan memang dia bakunya. Bentuknya sudah kopong begini ya Pak ya? Atau Enggak. ada perlu pembersihan dulu dia? Iya, betul sekali Pak. Jadi kan prosesnya itu dari awal kami terima bahan baku itu kan panjangnya kurang lebih sekitar 2,5 meter Pak ya. Iya, iya. Kemudian kita potong-potong, purunnya kita potong, kita ambil yang terdekat dari akar, yang diameternya besar. Itu bisa jadi tiga bagian sedotan gitu Pak. Bisa jadi 3 gitu, satu batangnya. Kemudian setelah dipotong itu kita cuci bersih pakai sabun. Sabunnya kita gunakan sabun cuci piring Pak ya. Okay. biar aman istilahnya, bersentuhan dengan makanan itu aman gitu Pak. Yeah. Kemudian setelah dicuci ini kita keringkan. Kita keringkan menggunakan mesin pengering. Setelah dikeringkan, ya itu tadi yang Bapak maksud, di dalamnya ini kan sebenarnya sama seperti bambu Pak. Iya. Ada sekat-sekatnya ya. Iya. Kalau di sini mungkin biasa disebut buku, ada buku-bukunya. Jadi buku-buku itulah, sekat-sekat itulah yang kita bersihkan menggunakan sikat sedotan sampai akhirnya dia bisa tembus gitu, menghilangkan sekat-sekat itu, jadi bisa tembus. Prosesnya agak labor intensif ya Pak ya? Jadi menggunakan banyak tenaga kerja berarti dalam prosesnya Pak ya? Kalau dalam prosesnya sih, satu tenaga kerja itu bisa melakukan beberapa proses gitu Pak. Jadi belum, istilahnya memang kalau untuk mau kita kembangin ke kapasitas yang lebih besar, seharusnya satu tenaga satu bagian gitu ya. Tapi untuk sementara ini satu orang bisa mengerjakan beberapa bagian step proses. Jadi setelah ini lubang, udah bagian dalamnya sudah dibersihkan, kita menuju ke tahap ini sterilisasi sebelum dikemas gitu Pak.
Jadi pada dasarnya sebenarnya ada campuran antara apa yang kita serahkan kepada alat bahasanya gitu ya Pak. Betul. Ada yang masih kita kerjakan secara manual oleh Benar. tenaga kerja. Benar. Nah, yang menarik adalah ada proses pembersihan, ada proses pengeringan, ada proses sterilisasi dengan tujuan sebenarnya supaya dia ada keamanan pangannya ya Pak. Betul Pak. Jadi ada jaminan keamanan bahwa produk ini bisa digunakan gitu seperti sedotan plastik pada yang umumnya. pada umumnya. Iya. Dan selain proses sterilisasi juga kita sudah memastikan, kita sudah melakukan uji laboratorium memastikan bahwa di samping kebersihannya bebas dari bakteri seperti Salmonella dan E. coli, itu juga dari bahan bakunya sendiri kita pastikan bebas dari kontaminasi logam berat seperti contohnya merkuri dan unsur-unsur logam berat lainnya. Karena sumber bahan bakunya ini adalah dari alam. Dari alam. Kita tidak tahu bagaimana kandungan yang sudah ada di Betul. alam, sehingga memang Betul, kita Pak. perlu melakukan pembersihan. Betul. Dan tadi yang menarik adalah sudah diuji di laboratorium, baik untuk mikrobanya Iya. maupun untuk kandungan-kandungan kimia yang ada, Betul. kemungkinan masih ada, Betul. sehingga bisa sudah memenuhi standar keamanan pangan gitu ya Pak ya? Betul Pak. Ya. Ada sertifikasi yang dimiliki nggak Pak untuk keamanan pangan ini Pak? Kalau untuk saat ini sih kami belum punya sertifikasi Pak. Ya. Sementara ini kami memasarkan referensinya dari hasil uji lab itu. Hasil uji labnya, Hasil uji lab. tapi hasil uji labnya sudah menunjukkan bahwa dia memenuhi standar. Standar pangan tadi Pak. Luar biasa. Karena luar biasa nih, Pak. ya itu tadi balik lagi kita untuk skala UMKM itu untuk sertifikasi pastinya perlu anggaran yang tidak sedikit Pak ya. Betul Pak. Iya. Dan selain itu juga lembaga sertifikasi yang ada saat ini untuk sedotan berbahan serat alam seperti ini kita di sini belum tahu kemana. Karena dia adalah produk baru ya Pak ya? Betul, Dia betul. adalah produk baru. Iya. Pak Yamin boleh dijelaskan nggak? Kalau misalnya saya sebagai pemilik usaha yang perlu membeli sedotan ya? Perlu membeli sedotan. Oh, jadi mohon maaf, sebelum ke situ. Jadi Pak Yamin sudah membuat packagingnya seperti ini ya Pak ya? Benar. Seperti sedotan pada umumnya ya Pak ya? Iya, iya. Kalau misalnya saya sebagai pelaku usaha yang terkait dengan beverages lah, Betul. kenapa kira-kira saya memilih sedotan Purun Pak? Pertama ini Pak, untuk usaha F&B sekarang kan itu mulai ditekankan untuk ngurangin limbah dari limbah plastik ya Pak ya. Dari Kadang-kadang bahan ada yang plastik. jadinya nggak pakai sedotan sama sekali Pak. Betul Pak. Buat kita konsumen kita nggak senang Pak dengan nggak ada sedotan itu Pak. Betul Pak. Jadi istilahnya kadang konsumen itu kan ada yang terbiasa menggunakan sedotan, tapi ada juga yang mungkin ya tanpa sedotan ya nggak apa-apa lah. Tapi memang pada umumnya memerlukan sedotan. Ya. Ya. Dan sedotan Purun ini bisa jadi salah satu alternatif untuk menggantikan sedotan plastik gitu. Karena sifatnya yang 100% alami sehingga ini mudah terurai. Ini dibuang ke tanah aja udah bisa terurai dengan sendirinya. Sebagai sampah organik ya Pak ya? Betul, betul. Tanpa memerlukan peralatan-peralatan khusus, contohnya komposter atau untuk proses biodegradasi itu. Anggap saja sebagai sampah daun. Betul, sama seperti daun gitu. Jadi di tanah pun dia akan hancur dengan sendirinya. Apakah ada dari proses yang tadi, kita balik sedikit ke proses produksi ya Pak ya? Apakah ada bahan kimia yang dicampurkan ke produk ini ketika membuat? Kalau untuk bahan kimia, ya mungkin yang sabun tadi ya Pak ya? Oh iya, ya, sabun. ya. Tapi kan itu untuk sebagai apa ya, bahan untuk pembersih. Ya. Ya. Tapi dia bukan bahan yang bercampur dengan material Purun ini. Sehingga mungkin pertanyaan kita Pak sebagai ini pengguna, bagaimana cara GoPurun membuat ini menjadi produk yang
tahan lama lah sedikit banyak kayak Pak ya. Karena kan ya sebagai produk komersial kan perlu tahan lama juga. Betul, betul. Nah, jadi kalau untuk biar produk ini tahan lama, ya itu tadi Pak, di proses pengeringannya. Jadi proses pengeringan kita pastikan kandungan airnya memang benar-benar sedikit sekali. Sehingga untuk penyimpanan jangka panjang dia bisa awet. Berapa lama Pak awetnya Pak? Untuk proses penyimpanan ini bisa sekitar 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan. Yang mana menurut saya untuk usia sedotan sudah sangat cukup ya Pak ya? Cukup Pak. Ya. Karena kalau untuk sedotan ini kan dia produk consumable ya Pak ya. Ya. Dan ini sekali produk sekali pakai. Ya, Pak, jadi katakanlah di salah satu customer kami, dia itu usahanya coffee shop. Satu hari itu mereka menggunakan sedotan 100 sampai 150 batang. Berarti kurang lebih 1 cup itu ya Pak ya? Iya. 1 cup 1 sedotan ya orangnya? 1 cup 1 sedotan. Jadi ini kan kemasan kami ini satu kemasannya isinya 100 batang Pak ya. Boleh Pak. Oke. Jadi ya kalau customernya menggunakan 100 sampai 150 batang sehari, berarti satu pack ini aja 2 hari habis, 3 box. Ya, 2 hari 3 box. Ya. Perputarannya cepat Pak. Cepat jadi, ya Pak ya. Masa penyimpanan pun ya paling mungkin sebulan 2 bulan udah habis. Iya. Dan mereka pun mungkin dengan senang hati untuk reorder saja daripada numpuk ya Pak ya. Benar Pak. Iya Pak. Benar. Jadi dari isu sebenarnya kita tidak ada kekhawatiran lah, konsumen tidak perlu khawatir terhadap ada bahan kimianya. Benar. Karena dia sangat natural, sangat organik. Ya. Demikian juga ke lingkungan juga sangat aman karena itu tadi Pak ya, bahwa dia dianggap sebagai sampah organik ya Pak ya. Sampah organik. Tadi Pak Yamin menyebut soal pemasaran. Boleh tahu nggak Pak, selama ini Pak Yamin sudah berhasil memasarkan sedotan Purun ini kemana saja? Kalau sementara ini kita memasarkannya selain di Kalimantan sendiri, itu juga yang banyak di Jakarta dan Bali Pak ya. Sudah sampai Jakarta, sudah sampai Bali? Betul. Luar biasa nih Pak ya. Ya. Belum nyampe Vietnam lagi ya Pak ya? Belum. Belum. Meskipun ya memang dari luar negeri pun sempat ada yang tertarik gitu. Mungkin nanti akan ada isu dengan masa awetnya Pak ya, kalau misalnya nanti dia... Ya, pengiriman. Mungkin ada kalau shipping ya Pak ya. Salah satu pertimbangannya masa penyimpanan, dan yang selama ini jadi kendala, ya itu tadi Pak, sertifikasi. Ya, betul. Kalau luar negeri, mereka pasti akan menanyakan sertifikasinya sudah ada apa belum. Ya. Mereka tidak cukup ditunjukin dengan hasil uji lab saja. Nah, kalau misalnya pasar di dalam negeri, tadi Pak Yamin sebut salah satunya coffee shop. Iya. Kalau jenis usaha apa lagi Pak yang kira-kira sudah menjadi pasarnya GoPurun ini? Ya, selain coffee shop, pastinya usaha-usaha yang berhubungan dengan food and beverage tadi Pak ya. Ya. Seperti restoran dan hotel. Restoran dan hotel. Jadi kita kalau misalnya ke salah satu restoran di Jakarta atau restoran di Bali, sudah ada kemungkinan kita udah ketemu sedotan GoPurunnya Pak Yamin? Iya, kemungkinan Pak. Karena di Bali itu sudah ada beberapa hotel atau resort yang udah sering repeat order. Ya, dan itu sudah jadi customer kami udah beberapa tahun belakangan ini. Bali termasuk salah satu wilayah yang menjadi tempat pariwisata yang eko ya Pak ya, ekoturism gitu ya Pak ya. Jadi kedatangan GoPurun ini menjawab kebutuhan itu sekali ya Pak. Betul Pak. Selain itu juga memang ada beberapa resort yang temanya itu kan natural Pak ya. Iya. Temanya tema natural. Jadi selain istilahnya sebagai pengganti sedotan plastik,
eh, di konsep atau tema usaha mereka juga benar-benar pas. Dan konsisten juga ya Pak ya Betul, dengan temanya mereka. betul, Kebetulan pun produknya bisa kita pertanggungjawabkan karena benar, memang benar, sesuai dengan tema mereka ya Pak ya. betul. Saat ini lebih banyak marketnya di Jawa, Bali atau Kalimantan Pak? Lebih banyak di daerah Jawa dan Bali, Pak. Lebih banyak di daerah Iya, Jawa, Bali. dibandingkan Kalimantan. Baik. Kalau menurut saya sih mungkin karena Kalimantan masih banyak lahan kosong, Pak ya. Masih banyak lahan untuk tempat penampungan akhir gitu. Oh ya, Mm-mm. ya, Jadi ya. mungkin Belum awarenessnya belum sekuat di Bali dan Jakarta di yang Jakarta. memang mereka saat ini itu mengalami masalah keterbatasan lahan. Betul, betul, Iya, betul Pak. Kalau misalnya dari tadi kita sudah bicara ya Pak ya tentang bahkan pasarnya sudah sampai di Jakarta, sudah sampai di Bali. iya, Harapannya tentunya makin luas lagi ya Pak ya. betul Pak. Kalau sampai saat ini sudah boleh tahu nggak prestasinya Gupurun sendiri sebagai bagaimana Pak? Baik dari misalnya contoh sudah ada lembaga lain yang sudah menggait, sudah mempromosikan, sudah ngasih program kemana apa ke Gupurun, boleh diceritakan Pak? Kalau bicara prestasi Pak ya, hmm, kami pernah di tahun 2022 itu kami mendapatkan Grand Award Pak ya. Itu berupa dana hibah yang dimana program itu difasilitasi oleh apa ya, pemerintah Jerman Pak. Oh, oke. Iya, pemerintah Jerman. Meskipun pihak penyelenggaranya itu adalah IO yang ada di Jakarta, Indonesia, di iya, Indonesia. Jakarta, Jakarta. Tapi untuk fasilitasnya itu dananya yang mendanai itu dari Federasi Jerman. Iya. Dan memang eh, programnya itu spesifik di produk-produk ramah lingkungan pengganti plastik sekali pakai. Jadi bisa dibilang pemainnya belum terlalu banyak nih. Iya. Ya, pemainnya belum terlalu banyak. Jadi kansnya pada saat itu besar gitu, Pak. Iya, Sehingga kita bisa jadi salah satu yang apa? Pemenang Pemenang Grand. dan mendapatkan bantuan dana hibah itu, Pak. Waktu itu dana hibah ya Pak ya, bukan alat tapi dana hibah Dana untuk hibah pengembangan usaha. untuk pengembangan usaha. Baik, Ya, baik. dan dananya itu terserah kita mau kita alokasikan ke produksi atau ke marketing. Oh, Ya. baik. Kemudian prestasi lainnya itu di 2024 ini, Pak. Ya. Di mana kami menjadi salah satu tenan yang terpilih menjadi penerima program dari Pinoti. Baik. Yang di mana program Pinoti ini merupakan program dari Kementerian Perindustrian, Pak ya. Program Pinoti dari Kementerian Perindustrian Bapak Ibu. Jadi Iya. terima kasih untuk program Pinoti Kementerian Betul sekali, Perindustrian Pak. Iya. dari Pak Yamin. Apa Pak program Pinotinya dibantu apa Pak? Kemarin itu kami kan ada kendala di masalah bahan baku, Pak. Jadi yang bahan baku yang reject itu kan jadi salah satu sumbangsi kerugian juga ya. Ya. Bisa dibilang seperti itu. Jadi belum bisa dimanfaatin untuk jadi produk dan punya nilai jual. Jadi itu salah satunya. Pertama, bagaimana cara memanfaatkan bahan baku yang reject. Tersebut. Kemudian selain itu juga dari produk sedotan ini kan ada beberapa persen, ya bisa dibilang sih cukup besar ya persentasi produk defectnya. Ya. Jadi selain untuk memanfaatkan bahan baku yang reject, itu juga gimana caranya mengurangi defect dari produk yang sudah jadi. Dan selain itu juga dari program Pinoti kita dibantu untuk membenahi
layout daripada tempat produksi. Kegiatan produksi. Ya, supaya kegiatan produksinya itu bisa lebih optimal dan nantinya berdampak pada peningkatan kapasitas produksi gitu, Pak. Untuk Bapak Ibu sekalian, salah satu tim Pinotinya ada di belakang layar kamera, agak senyum-senyum sedikit mereka karena sudah diucapkan terima kasih, dan memang kita sangat senang kalau misalnya program Pinoti ini bisa membantu pelaku usaha kita, pelaku usaha industri kecil yang kita lihat di lingkungan kita sendiri di dekat. Dan memang Pak Yamin salah satu dari proposal kita untuk Pinoti kemarin. Betul, Pak. Dan semoga bisa berhasil program Pinotinya karena belum selesai benar-benar ya Pak ya. Betul, Pak. Baik. Kemudian dalam perkembangannya ya Pak Yamin ya, tadi kan kita sudah bicara, sudah menembus pasar di Jakarta, di Bali, di Kalimantan juga. Ada beberapa program yang sudah membantu Pak Yamin dalam mengembangkan GoPurun ini. Betul, Pak. Nah mungkin pertanyaan kita, bagaimana Pak Yamin melihat GoPurun dalam waktu jangka pendek dan jangka menengah? Pengembangan bagaimana yang kira-kira Pak Yamin perkirakan? Kalau untuk potensinya, baik itu dalam waktu dekat atau dalam jangka panjang, Pak ya, menurut saya potensinya masih besar. Contohnya saat ini sebenarnya kami itu mendapatkan banyak permintaan gitu, Pak. Banyak permintaan, tapi karena kapasitas produksi kami juga masih terbatas, jadi ya kadang kalau misalkan permintaannya itu udah agak banyak, itu kami coba stop dulu, kami rem dulu gitu, Pak. Kami rem dulu, padahal sebenarnya ya harusnya kan sebaiknya ya gas aja terus gitu. Mumpung momentumnya ini lagi istilahnya lagi banyak permintaan yang masuk kan, Pak. Jadi ya seperti itu tadi, caranya kami ya coba kami rem dulu, dan mudah-mudahan maksudnya syukur-syukur kalau mereka masih mau gitu menunggu. Sehingga dengan kata lain, apakah misalnya Pak Yamin memperkirakan GoPurun ini di satu sisi kan market sudah ada ya Pak ya tadi ya? Betul, Pak. Yang perlu ditangani mungkin adalah bagaimana peningkatan kapasitas produksi berarti ya Pak? Benar, Pak. Ya. Dan itu yang jadi salah satu target kami di program Pinoti itu kan. Supaya gimana caranya supaya kapasitas produksi kami bisa optimal dan kedepannya rencananya ya bisa ditingkatkan lagi supaya kita bisa mengakomodir permintaan-permintaan yang masuk ke kami. Karena Pak Yamin, GoPurun ini berarti sudah berada di posisi yang enak karena marketnya sebenarnya sudah terbuka. Betul, Pak. Tapi tantangan di kitanya itu kan bisa lebih kita kendalikan ya Pak ya? Benar. Kalau misalnya tantangan dan kemudian saya boleh nggak berasumsi Pak bahwa salah satu pengembangan yang kita perkirakan juga adalah pasar internasional? Benar. Tapi memang tadi ada kebutuhan untuk sertifikasi gitu atau gimana tadi Pak? Iya. Jadi untuk pengembangan produk itu ya rencananya pasti awalnya kita masuk ke customer yang sudah ada saat ini, Pak ya. Karena istilahnya inovasi produk baru itu juga masih dalam skop ramah lingkungan. Jadi ya pasarnya ya pastinya Pak yang menggunakan sedotan purun ini juga gitu. Selain itu juga dari market-market yang di luar negeri sana yang memang mereka juga concern sama untuk mengurangi limbah sampah plastiknya. Betul. Tapi balik lagi, kalau untuk market luar negeri, ya itu tadi Pak, mereka perlu pembuktian, jaminan keamanannya, seaman apa produk ini bisa mereka gunakan gitu. Ya Pak, tadi kita sudah bicara potensi pasar ya Pak ya? Betul Pak. Dan menurut saya satu potensi pasar yang belum masuk itu adalah untuk minuman boba. Benar sekali. Karena ini ukurannya memang sekitar sebegini ya Pak ya, ukurannya ya Pak ya.
Ya namanya ini sumbernya dari alam Pak ya. Iya. Jadi ya kalau untuk saat ini ya ukuran yang terbesarnya ya seperti ini gitu. Iya, iya. Mungkin Mungkin ada ukuran yang kecil mungkin untuk hot coffee mungkin ya Pak ya. kalau itu memang kita sudah ada Pak. Oh. Jadi istilahnya yang mendekati pucuk bagian atas yang diameternya kecil Iya. itu kita jadikan sedotan pendek Pak. Iya. Jadi biasanya memang digunakan di coffee shop itu sebagai stirrer. Iya, iya, iya. Sebagai stirrer dan untuk nyedot yang minuman panas itu supaya nggak terlalu banyak kesedot yang diameternya lebih kecil gitu Pak. Kalau untuk sedotan boba memang ada Ada Pak? permintaan betul Pak, itu ada permintaan dan dari luar negeri. Oh. Seperti Korea ya kan, Iya, iya. Korea. Iya, iya. Singapura itu ada permintaan bisa nggak untuk dipakai untuk boba gitu. Karena lagi trennya Pak. Kita kan Benar. mengikuti pasar ya Pak ya. Kalau misalnya pasarnya ada ke situ mungkin boleh menarik juga. Baik. Jadi kalau untuk saat ini sih ya kami punyanya sedotan dari Purun dengan diameter yang paling maksimum 6 mili gitu Pak. Dan 6 mili lumayan Pak. Iya, itu sedotan pada umumnya ya kisaran 5 sampai 6 mili kan Pak. Siap. Dan untuk boba mungkin itu jadi PR buat kami ya Pak ya. Apakah mungkin dari Purun tapi perlu teknologi seperti apa supaya bisa digunakan untuk minuman boba, atau mungkin alternatifnya kita mencari sumber serat alam yang lain. Ya, Katakanlah tanaman yang lain gitu, Ya. jenis lain. ya. Ya. Ini banyak sekali informasi yang kita peroleh ini Bapak Ibu ya dari Pak Yamin dan dari Gov Purun. Saya sangat terinspirasi ini melihat ini packagingnya juga packaging dari degradable juga kayaknya Pak ya. Ini, Pak. Ya, jadi ini dari karton craft Pak ya, daur ulang. Daur ulang ya Pak ya. Iya. Jadi semuanya berbasis pada pendekatan yang ramah lingkungan. Gov Purun ini sangat senang melihatnya. Senang juga melihat Pak Yamin sudah mengembangkan Gov Purun sampai sedemikian rupa, dan menurut saya Pak ya secara pribadi potensi pengembangan Gov Purun ini ke depan marketingnya kalau misalnya kita bisa pasarkan sangat luar biasa ini Pak. Iya. Selama ini Purun itu Bapak Ibu kalau di daerah Kalimantan ini sudah berkembang sebagai anyaman kerajinan. Betul. Dan pada produk ini kita bisa melihat diversifikasi yang baru dari produk Purun ya Pak ya. Betul Pak. Sudah banyak sekali nih informasi yang disampaikan oleh Pak Yamin terkait dengan Gov Purun ini, luar biasa kalau kita dengar tadi ya produknya, potensinya bagaimana. Pak Yamin, kira-kira ada hal-hal apa yang mau disampaikan kepada pemirsa-pemirsa kita semuanya? Ya, baik Pak. Jadi seperti ini kan produk yang bisa dibilang baru sama sekali Pak ya. Betul. Yang kita perkenalkan adalah produk yang baru sama sekali. Pastinya nggak lepas dari dukungan berbagai pihak. Ya. Mulai itu dari pemerintah, swasta, kemudian dari akademisi Pak ya, dan dari mulai umur dari kalangan orang tua sampai anak-anak. Jadi ya menurut saya kami berharap bisa mendapatkan dukungan dari semua pihak-pihak tersebut, sehingga produk sedotan Purun ini bisa dikenal dan bisa digunakan secara luas di kalangan masyarakat gitu Pak, baik itu di Kalimantan sendiri, di skala nasional ataupun sampai ke mancanegara gitu Pak. Ya pastinya perlu dukungan semua pihak Pak. Betul Pak. Iya. Moga-moga nanti dari para pemirsa sekalian ada yang bisa melihat potensi kerjasama ya dengan Pak Yamin dan Gov Purun Iya. untuk memberikan dukungan ya Pak ya. Betul Pak. Kalau untuk teman-teman yang mau tahu lebih lanjut, lebih detail lagi informasi mengenai Gov Purun, itu bisa kunjungi di websitenya kita,
www.gopurun.com, atau bisa cek di Instagramnya kita di Gopurun. Kalau di toko online ada, Pak? Kalau untuk toko online juga kami ada di Shopee dan Tokopedia. Kita biasanya bilangnya toko oranye atau toko hijau, Pak. Oh iya, betul betul. Betul. Ya, ada juga ya, Pak ya? Betul, di toko oranye dan toko hijau itu sama dengan nama tokonya, sama dengan Instagram. Jadi Oh, Gopurun tanpa spasi. Gopurun. Harga bersaing dengan sedotan plastik? Pastinya berbeda, Pak. Berbeda. Berbeda. Itu pastinya kita nggak bisa nyamain dengan sedotan plastik, tapi value yang bisa kita tawarkan itu menurut saya ya harga yang saat ini itu malahan lebih murah ya Pak ya, Ya. dengan value yang kita tawarkan. Karena ini kan dampaknya ke lingkungan, di mana efeknya ke bumi, di mana bumi ini adalah tempat tinggal kita satu-satunya Betul. yang nggak bisa dinilai dengan harga, Pak. Jadi ini memang sedotan with a mission ya, Pak ya? Iya. Pak Yamin, kami mengucapkan banyak sekali terima kasih. Gopurun juga selamat, semoga berkembang semakin maju. Amin, amin, Dan Bapak Ibu semuanya, pemirsa semuanya, kita saksikan perkembangan Gopurun, nanti kita akan laporkan lebih lanjut. Terima kasih Pak Yamin. Terima kasih Pak Marsuki. Sudah berkunjung ke BSPJ Banjarbaru. Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.